Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Moral Anak SD. Kami beranggotakan 1. Rafiq Adi Kurniawan NIM A510200011. Yang kedua ada Ukhti Hanifah Tiarawati NIM A510200019. Yang ketiga ada Sherly Dwi Santoso berNIM A510200035. Yang keempat ada Iqbal Kurniawan NIM A510200039. Yang kelima ada Fauzi Habib Effendi berNIM A510200049. Yang pertama yaitu pengertian moral. Moral dari bahasa Latin yaitu moralitas. Ialah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Lalu, dari berbagai pengertian tentang moral banyak bermunculan, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. A. Menurut Chaplin 2006, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau yang menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. B. Yaitu menurut Harlock 1990, moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Yaitu yang C. Menurut Wantah 2005, moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku. Teori perkembangan moral anak. Teori Piaget. Menurut teori ini, kognitif anak merupakan dasar dari perkembangan moral pada anak. Dalam mengamati perkembangan moral, teori ini melihat dari 1. Moral behavior atau tingkah laku. Bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan untuk berperilaku yang melanggar moral, seperti berbohong dan curang. Yang kedua, moral statement atau pernyataan moral. Pernyataan dan pemikiran yang dapat merangsang perilaku seseorang. Yang ketiga, moral judgment atau perkembangan moral, yaitu cara seseorang memahami mana yang baik dan buruk dan dapat membuat keputusan dalam bertindak. Teori kedua dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Colbert. Colbert telah merumuskan terdapat 3 tingkatan yang terdiri dari 6 tahap perkembangan moral. Rumusan teori tersebut dikemukakan oleh Udin Eswinata Putra. 3 tingkatan tersebut yaitu: tingkatan pertama dinamakan prakonvensional. Pada tingkatan ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama yaitu orientasi, hukuman, dan kepatuhan. Pada tahapan ini, apapun yang pada akhirnya akan mendapatkan pujian atau hadiah adalah baik, dan apapun yang pada akhirnya mendapatkan hukuman adalah buruk. Lalu untuk tahapan yang kedua, yaitu orientasi instrumen nisbi. Pada tahapan ini, seseorang akan berbuat baik apabila orang lain berbuat baik kepadanya. Tingkatan kedua dinamakan konvensional. Pada tingkatan ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Pada tahap ketiga, yaitu orientasi kesepakatan timbal balik. Pada tahap ini, sesuatu hal yang dipandang baik dengan pertimbangan untuk memenuhi anggapan orang lain. Baik atau baik karena memang sudah disepakati. Lalu untuk tahapan keempat, yaitu orientasi hukum dan ketertiban.
Pada tahapan ini, sesuatu hal yang baik adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut. Lalu untuk tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga dinamakan post-konvensional. Pada tingkatan ketiga ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 yaitu orientasi kontrak sosial legalistik. Pada tahap ini, sesuatu dinilai baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual. Lalu, untuk tahapan ke-6 yaitu orientasi prinsip etika universal. Pada tahapan ini, sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari norma dan aturan yang dijabarkan. Selanjutnya, fakta perkembangan moral SD. Yang pertama, mengerti perilaku yang baik dan buruk. Yang kedua, mengerti konsekuensi dari sebuah perbuatan. Yang ketiga, mulai mengenal tanggung jawab. Yang keempat, memiliki kesadaran untuk belajar. Yang kelima, mengenal sikap patuh dan tertib. Aplikasi pembelajaran perkembangan moral anak sekolah dasar. Yang pertama, metode storytelling. Guru memberikan metode ini pada saat pembelajaran yang bertujuan agar anak mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga perbuatan baik yang akan diikutinya dan yang buruk harus dijauhinya. Yang kedua, memperlihatkan film kepada anak yang bertujuan agar anak dapat mengembangkan kepribadian dan memiliki sikap yang seperti pada film tersebut, yakni sifat jujur, baik, tidak sombong, dan sebagainya. Diyakini metode ini sangat berpengaruh karena anak yang melihat film tersebut pasti akan mengikutinya. Yang ketiga, memberikan motivasi. Guru memberikan motivasi kepada anak didik agar anak mampu menggali prestasi diri sendiri dan mengenali dirinya sendiri. Yang keempat, metode bermain. Guru menerapkan metode bermain atau belajar kelompok. Dengan metode ini diyakini anak akan meningkat rasa sosial antar sesamanya, yang mengharuskan anak tersebut untuk saling berbagi, belajar bekerjasama, menolong sesama teman yang membutuhkan, dan sebagainya. Selanjutnya, memberikan tugas. Guru memberikan tugas yang bertujuan agar melatih anak tersebut untuk bersabar, bertanggung jawab apa yang tugas telah diberikan, dan mengharuskan anak tersebut untuk mampu menaati aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Mengajak berdiskusi. Guru mengajak berdiskusi siswa agar siswa tersebut memiliki etika berbicara kepada orang lain yang baik dan benar, dapat menghargai pendapat teman yang lain, dan tidak berpendapat dengan dirinya yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salahnya dari teknis maupun non teknis, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.